Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Cornel Dimas dalam tayangan Mata Lokal Memilih yang akan mengupas tentang sosok calon pemimpin di Kalimantan Utara. Kebetulan sekarang sedang ada calon pemimpin masa depan di Kalimantan Utara, yaitu Bang Andi Akbar. Ya. Gimana Bang Andi? Siap. Sehat-sehat Bang? Alhamdulillah sehat, Bang Corneli. Ya. Bang Andi Akbar ini adalah calon pemimpin alias bakal calon Bupati Nunukan untuk periode berapa Bang? Periode 2024 2024. Oke. pilihan. Ya. Kegiatan sekarang apa Bang? Setelah kemarin kan tidak mencalonkan lagi. Ya, kegiatan sekarang masih tetap di DPRD. Masih tetap? DPRD Provinsi yang sekarang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Oke. Berarti sebagai legislator masih jalan? Masih. Oke. Dan beberapa organisasi juga seperti Kormi apa segala ya, kegiatan itulah yang saya jalankan tiap hari. Oke. Iya. Kesibukan di Nunukan apa Bang hari-hari ini, belakangan ini? Hari-hari ini ya Karena habis Lebaran kan, apakah mungkin kumpul dengan keluarga? ya, kumpul keluarga, masih suasana Lebaran, masih ada halal bihalal. Ada juga masih banyak beberapa komunitas yang mengajak halal bihalal. Ya. Ya, kegiatan seperti itulah masuk apa? Masih tahun Syawal, bulan Syawal. Ya. Ini halal bihalal masih jalan silaturahmi kepada tokoh masyarakat. Dan ada beberapa agenda juga dari kantor DPRD yang banyak kita laksanakan seperti reses ya. Dan sosper, dan dalam dekat ini juga ada monitoring LKPJ pemerintah provinsi. Dalam dekat ini ada agenda di Nunukan. Oh. Iya. Berarti lumayan padat sebenarnya ini. Masih padat. Ya. Masih padat. Oke, mungkin Bang Akbar bisa diceritakan apa nih kepada masyarakat Kalimantan Utara, karena kan mungkin belum banyak yang mengenal Bang Akbar sendiri. Kalau Bang Akbar memulai karir politik itu dari mana sih Bang? Bisa ceritakan perjalanan politik Bang Akbar, mulai masuk terjun ke dunia politik itu tahun berapa? Oh iya, saya terjun ke politik itu di tahun 2012. 2012 langsung masuk di Partai Hanura. Waktu itu Kalimantan Utara sudah ada belum? Kalimantan belum ada Kalimantan Utara, masih Kalimantan Timur. Masih ikut Kaltim ya? Masih ikut Kaltim. Nah, prosesnya itu berjalan ketika Kaltim dan Kaltara wacana akan mekar di 2014. Ya. Jadi masuk di partai, melihat wacana ada pembentukan provinsi baru yaitu Kalimantan Utara. Ya. Di situ saya lihat peluangnya untuk masuk DPRD cukup besar. Ya. Karena ada 35 kursi setelah pisah dari Kalimantan Timur. Nah, berjalan waktu, Kalimantan Timur waktu itu masih Dapil Kaltara, ada anggota dewannya 8 yang masuk dari berbagai partai, sehingga setelah terbentuknya Kalimantan Utara, ada 35 kursi, dari 8 itu KPU memplenokan jumlah suara partai untuk dihitung di kursi di Kalimantan Utara nantinya 35. Alhamdulillah dari Partai Hanura mendapatkan 4 kursi. Nah, salah satunya saya. Kemarin ada Pak Ingkong, periode pertama, Ibu Laura, Pak Marwan, dan saya sendiri Andi Akbar. Seperti itu, dan mendapatkan kursi pimpinan, Wakil Ketua 2 juga waktu itu di periode pertama. Oh. Kalau boleh diceritakan Bang, kan memutuskan terjun ke politik itu kan tidak mudah. Pada saat itu kan pasti usianya masih semangat mudanya masih ada. Nah, apa sih mendasari Bang Akbar sendiri untuk terjun ke dunia politik dan meninggalkan mungkin kegiatan sebelumnya? Iya, saya melihat karena saya datang ke Nunukan, masuk di keluarga semuanya politik ya, dan saya lihat banyak kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Di politik itu banyak turun mendengarkan aspirasi. Nah, ini menjadi tantangan saya juga melihat langsung di lapangan apa sih sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat.
apa sebenarnya yang perlu kita bantu masyarakat yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Ini menjadi motivasi saya untuk ingin terjun ke politik. Karena saya memang juga sukanya di lapangan seperti itu. Dulu kan kalau di Makassar ya, saya sebelum ke sini menemukan di 2007 saya lulus di Universitas Bandung, waktu itu di Bandung ya. Dan 2008 saya masuk kerja di pegawai bank daerah waktu itu, Bank Sulsel waktu di sana. Di sana ya. Nah, 2008 2009 menikah dengan Ibu Laura. Ya. Kebetulan dia waktu itu sudah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur ya. Dia periode pertamanya sudah duduk. Umur 25 tahun Laura itu sudah jadi anggota Dewan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, berjalan waktu nikah 2009, saya kerja di bank, Laura juga sudah di politik. Sudah di politik. Nah, berjalan waktu saya berkeluarga kayak apa ya? Jauh dari keluarga itu agak sulit saya rasa. Akhirnya resign di pegawai bank. Waktu itu. Pindah di Nunukan 2010. 2010. Ya. 2010. Ini kan nggak ada kerja. Jadi saya mau coba daftar juga di pegawai negeri sipil. Itu di Kabupaten Nunukan. Alhamdulillah terpilih juga. PNS ya waktu itu. Ya, PNS juga dari Kabupaten Nunukan. Oke. Iya. 2010 sampai 2011. Nah, itulah tadi saya cerita. Ya. Flexpack tadi. 2011 saya resign lagi. 2012 saya masuk partai. Artinya kan berarti ada jeda dari pegawai bank itu ke PNS baru mutusin politik. Iya. Jadi itu. Kalau mungkin dari orang awam menilainya bahwa ini keputusan yang luar biasa karena melepas PNS-nya itu untuk terjun ke politik. Berarti ada hitung-hitungan yang matang ini. Kalau Bang Akbar sih melihatnya gitu gimana pada saat itu? Pada saat itu memang semua pekerjaan sama. Pasti kita semua menjadi ibaratnya itu PNS juga kan kita pasti pelayan masyarakat. Bagaimana melayani masyarakat untuk apa keperluan mereka yang harus kita penuhi. Apa permasalahan-permasalahan. Nah, saya resign itu melihat peluang sebenarnya karena tim Kaltara ini mau pisah. Nah, akhirnya saya terjun ke politik lah karena saya juga hobinya di lapangan sih sebenarnya. Kalau di kantoran itu saya rasa agak beda bagi saya. Kalau di kantor kayak bank itu kan jam 9 malam sudah masih di kantor itu. Nah, PNS pun seperti itu. Mungkin karena adanya absen yang harus sesuai dengan jadwal, datang jam segini, pulang jam segini kan. Saya rasa kalau di politik kan, apalagi di dewan tidak ada absen. Tidak ada jamnya. Tidak ada jamnya. Jadi semua hari itu betul-betul kerjanya anggota dewan. Baik di kantor maupun di luar kantor, itu kerjaan dewan. Kerja di kantor, kita hearing dengan masyarakat, hearing dengan mitra kita yaitu pemerintah. Di luar kantor, kita kunjungan lapangan, reses dan segalanya. Itu sangat menarik lah bagi saya. Setiap hari bersinggungan dengan masyarakat. Setiap hari bersinggungan dengan orang-orang yang baru. Iya, dengan orang-orang yang baru. Kita bisa ke Krayan, kita bisa ke 21 kecamatan di Nunukan ini ya, itu sangat menarik lah bagi saya. Untuk kita jalani kerjaan seperti di politik, khususnya di DPRD ya. Artinya berarti Bang Akbar menghitungnya tuh ketika ada kesempatan pemekaran Kaltim Kaltara gitu ya. Jadi hitung-hitungan itu berani. Gitu, berani ya, karena peluangnya sangat besar, Bang. Sangat besar. Dari Kaltim 8 kursi di Kaltara jadi 35. Nah, ini peluang besar memang. Teman-teman juga saya seperti itu, pasti banyak yang masuk daftar itu sebagai konsultasi di 2014 menunggu kursi 35 ini. Banyak teman saya menunggu seperti itu juga, peluang pemekaran Kaltara ini.
seperti itu. Oke. Iya. Ya, baik. Kalau selain politik ada kegiatan apa lagi Bang? Apakah berbisnis begitu Bang? Kalau bisnis ya adalah bisnis kecil-kecilan ya, seperti ada rumah kos lah di Makassar. Selain bisnis juga ya olahraga. Olahraga. Saya ya? hobi olahraga. Olahraga seperti basket. Nah, makanya basket itu alhamdulillah dari Makassar, dari SMP ke SMA, kuliah juga lanjut basket, sampai berkeluarga, kerja pun masih basket Basket. di Nunukan ini. Oke. Makanya diberikan amanah menjadi ketua Perbasi Nunukan waktu itu. Oh, Ketua Perbasi Nunukan saya 2 periode yang dapatnya. Terus lanjut ke Perbasi Provinsi. oke. Kelola Perbasi Seperti Provinsi. itu. Ya saya hobi basket, mau olahraga. Selain olahraga ya itu kerjaan gitu politik lah. Ya, boleh. Iya. Artinya kalau DPR. selain menjaga kebugaran juga itu juga sebagai refreshing ya basket itu ya. Iya, refreshing juga basket itu. Kita kan harus sehat. Sehat ya. Sehat Hobi tubuh, itu. Iya. Sehat Hobi. pasti pikiran juga Ya, sehat benar. kalau olahraga kan? Ya, ya. Iya. Kalau boleh tahu Bang, ini siapa idola basket? Di lokal aja dulu. Di lokal itu saya karena kebetulan sama-sama orang Makassar tuh, Denny Sumargo. Oh iya ya, Denny Sumargo. Iya. Denny Sumargo itu Zaman di Aspak ya. Zaman di Aspak dia dari Makassar kan, SMA. Iya, dari Makassar. Kalau nggak salah SMA Raja Wali apa Katolik gitu kan. Ya. Nah, dia ikut di profesionalnya, itu menjadi motivasi anak-anak basket tuh. Tren waktu itu ya menjadi Bagi tren di ya? Makassar. Iya. Ya kan kita main di Makassar dulu itu di lapangan Karebosi. Iya. Nah, Denny Sumargo itu sudah mulai memang dapat bakatnya yang luar biasa sekali di seumuran kita, karena dia lebih senior dari kita kan. Ya. Nah, itu salah satunya Denny Sumargo. Terus ada juga yang saat ini seperti siapa namanya itu playmaker Andra Prastawa. Ya, Prastawa, ya. Tapi dia playmaker Playmaker, kan, ya. Playmaker timnas. Timnas Itu ya. bagus juga, bakatnya luar biasa sekali. Apalagi sudah masuk timnas kan. Ya. Yang sekarang ini mungkin diteruskan lagi sama generasi berikutnya, ada Yuda, ada Ya. apa segala di Pelita Jaya. Saya mengikuti juga di IBL. Di IBL ikut juga ya. Iya, mengikuti perkembangan, dan alhamdulillah di Nunukan ada putra asli Nunukan Oh, ada ikut yang masuk di Liga Pro. Liga Pro. Dia masuk klub Hang Tua, Hang Tuah, ya. namanya Amaludin. Nah, ini dari Nunukan, dia SMA di sini. Oke. Kita orbitkan ke klub waktu itu Hang Tua, dan alhamdulillah dia terpilih. Oh, binaan klub juga berarti di sini klub. Binaan klub di sini. Binaan klub di sini. Oke. Lulus sekolah SMA, dia masuk ke Jakarta, diambil klub Hang Tua, alhamdulillah Profesional. sampai sekarang. Dia mulai di klubnya itu dibiayain sekolahnya Ya. sampai selesai, kuliahnya maksudnya. Oke. Sampai selesai. Biaya hidup juga ditanggung sama klub, dan alhamdulillah dapat juga penghasilan bulanan di sana. Itu menjadi salah satu kebanggaan dari Kabupaten ya. Nunukan yang main di Liga Pro. Liga Pro. Iya. Kalau di luar negeri, terutama di NBA, siapa idola? Luar negeri pastinya Michael Jordan. Michael Jordan. Nah, saya sudah diwawancara juga. Saya bilang siapa yang luar negeri, pasti Michael Jordan. Michael Jordan itu kan punya mentality juara. Iya, juara, mental untuk juara. ini. Yang kedua ya Kobe Bryant juga lah. Kobe Bryant. Sekarang ini kan ada seperti Stephen Curry, dan ada juga LeBron James. Ya, Nah, ini LeBron James. generasi sekarang ya. Seperti itu. Tapi yang paling saya suka Michael Jordan. Iya. Oke, baik. Apa motivasi dari basket sendiri yang sampai sekarang juga Bang Akbar itu pegang dalam hidup? Iya. Basket itu kan itu kerja tim ya. Iya. Karena basket tuh pasti nggak bisa main sendiri. Pasti tim, kerja sama tim, bagaimana menentukan strategi kita untuk memenangkan klub kita sendiri. Kerjasama yang baik, jangan egois, harus sabar, menghadapi teman-teman ketika ada kesalahan, memberikan motivasi, semangat, sehingga kita sama-sama bisa memperjuangkan klub kita. Jadi itu kerjasama tim yang sangat saya dapat di situ. Jadi saya ada
pelajaran dari basket bahwa kita memang tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa bekerja dengan sendiri. Baik dari olahraga dan kerjaan. Kita harus pasti berkolaborasi dengan sekitar kita. Kalau umpamanya kita jago sendiri di basket, Ya. sementara lawan kita timnya solid, kerjasama kompak, pasti kita bisa kalah. Ya. Kalau kita tidak bisa kerja sama tim, seperti itu yang saya dapat dari olahraga basket. Oke, baik. Ya, kan kita 5 main ya, Ya, 5 lawan 5 itu. Bahkan yang dicadangkan juga, itu pun kerjasama juga. Kerjasama juga, harus kerjasama yang baik. Tim yang solid itu pasti menghasilkan hasil yang baik. Iya, Seperti itu. Baik Bang Akbar, kita lanjut ke Siap. pembahasan soal politik nih. Ya, Kalau dari pileg kemarin itu kan kami melihat namanya Bang Akbar itu tidak muncul di surat suara untuk legislatif ya. ya. Itu betul. kenapa Bang? Padahal kan Bang Akbar ini kan ibaratnya sudah punya konstituen yang jelas ya di Nunukan. Itu kalau maju lagi pasti terpilih lah. Itu kenapa Iya. tuh Bang? Jadi ini memang banyak yang dipertanyakan Bertanya. sama orang-orang ke saya ya, Ya. termasuk partai kami sendiri. Jadi di partai kami melihat peluang-peluang baik dari pileg dan pilkada nantinya ini, karena kita tahu pileg dan pilkada serentak ini tidak jauh jaraknya, Ya. selisih berapa bulan saja. Jadi kita betul-betul harus mengukur, punya strategi masing-masing, khususnya di Partai Hanura. Nah, karena pileg ini lebih duluan, saya waktu itu minta supaya tidak maju lah untuk mempersiapkan diri di pilkada serentaknya, dan partai juga iya, karena strategi-strategi partai pasti ada, menyiapkan kader-kader terbaiknya Ya. untuk maju di pileg dan maju di pilkada nantinya. Ya, saya tidak ikut di pemilihan pileg, tapi saya bilang sama partai, nggak usah khawatir, kader-kader Hanura khususnya di Nunukan sangat baik. Ada juga beberapa dari DPRD Kabupaten kemarin maju ke caleg provinsi. Oke. Dan ada juga ponakan di sana. Ada Tamara Moriska, ada juga Mursalim, ada Jainuddin, ada beberapa caleg kita yang memang potensi meraih suara itu Besar. cukup besar. Akhirnya saya tidak masuk lagi untuk persiapan ini. Alhamdulillah ketika diberikan ini, jadi saya sekjen. Ya. Sekjen DPD Provinsi Kalimantan Utara dari Hanura. Melihat peluang-peluang itu, strategi itu, saya sangat konsen untuk menjaga suara di Nunukan. Khususnya juga di perolehan suara kursi, meskipun saya di DPD tapi mengontrol caleg-caleg yang ada di DPC, DPC juga, ya. Kabupaten Nunukan. Kenapa? Karena kursi yang dari Hanura Kabupaten Nunukan itulah yang menentukan nanti majunya kita di pilkada serentak. Nah, tanpa menyampingkan juga pergerakan dari DPRD provinsinya. Ya. Nah, berjalan waktu saya pasti kontrol terus di Kabupaten Nunukan, dan ya di DPRD provinsinya memang nggak sesuai target saya juga. Kan kemarin 2 kursi, 2 kursi. Sekarang turun jadi 1 kursi. Nah, karena memang mungkin dari partai-partai lain juga punya strategi lainnya, kita sudah maksimal. Oke. Tapi kehendak Tuhan lain mendapatkan 1 kursi di provinsi. Dan di Malino juga kita kemarin ada 1 kursi, tapi nggak dapat lagi di Malino. Tapi alhamdulillah kita syukuri untuk di DPC, terutama di Nunukan, kita meraih kursi unsur pimpinan, yaitu ketua DPRD. Oh, ya. Meskipun dari 7 ke 6, tetapi 6 kursi ini sudah menjadi kursi terbesar, Ya. kursi terbanyak Kursi pemenang, di ya. parlemen kita di Nunukan, yaitu 6. Menduduki ketua dewan. Ya, alhamdulillah 2 periode ini Hanura menjadi pemenang di Kabupaten Nunukan, yaitu ketua dewan. Nah, setelah itu 6 kursi ini
Alhamdulillah juga dari 30 kursi memenuhi kota syarat untuk mencalonkan Oh ya, ya. kadernya untuk maju di Pilkada, pilkada ya. serentak. 6 kursi dari kursi, 30 itu 20%, ya itu 6 kursi ya. Kursi. Nah, inilah ternyata sesuai target kita dan harapan kita. Jadi kita berhasil untuk mendorong satu kader kita untuk maju di pilkada serentak ini melalui Partai Hanura. Seperti itu ceritanya. Iya, iya. Uh, Jadi sudah ada hitung-hitungannya. sudah ada Gitu. hitung-hitungannya. Semua partai pasti ada hitungannya. Iya, iya, iya. Harus mempersiapkan siapa kader terbaiknya untuk di pileg, Ya. siapa kader terbaiknya maju di pilkada. Baik dari bupati, wali kota, bahkan dari gubernur nantinya. Seperti itu. Ya. Baik, baik. Bang, kalau ini alasan spesifik nih, kenapa kok dari yang provinsi, abang di DPRD provinsi, lalu kemudian apa ya, tergerak hatinya atau apa ya, atau memilih kembali ke kampung halaman dan ini ke Nunukan ini, Ke Nunukan, ya, ke Nunukan ini untuk maju di pilkada ini, apa sih yang menjadi motivasi dari? Iya. Jadi saya di legislatif sudah 2 periode. Oke. Menjalan 10 tahun, Bang. 10 tahun saya rasa bekal ini akan saya bawa menuju ke eksekutif. Karena saya lihat kan kalau legislatif itu tugasnya jelas. Itu ada 3 fungsi pokoknya itu. Ya. Legislasi, pembahasan anggaran, dan pengawasan. Nah, hanya 3 ini yang kita punya. Kita mengusulkan ke pemerintah untuk lakukan program. Semua pasti yang menentukan itu adalah kepala daerah sendiri. Terima ndak usulan ini melalui dari Musrembang, dan kalau di DPRD usulannya melalui pokok-pokok pikiran Dewan. Ya. Semua itu pasti adanya di kepala daerah yang menentukan yang mana lebih prioritas dan sesuai dengan visi misinya. Betul. Kenapa saya terjun ke eksekutif? Mudah-mudahan setelah saya di legislatif ke eksekutif, dengan pengalaman saya di DPRD, itu lebih luas lagi kita punya kewenangan. Kita bisa membantu masyarakat, memperjuangkan aspirasi mereka, yang mana lebih prioritas untuk kita bangun. Karena kuasa kebijakan itu ada di kepala daerah. Kepala daerah, ya. Iya. Meskipun di birokrat itu ada namanya tim TAPD, tetapi pasti tim TAPD ini akan dibahas lagi oleh kepala daerahnya, yaitu bupati atau gubernur. Kewenangan itu yang saya rasa berbeda dari eksekutif dan legislatif, tapi tidak menutup kerjasama dari legislatif dan eksekutif itu harus berjalan baik. Ya. Karena kalau umpamanya kita tidak sejalan ataupun ada selisih, ini harus kita carikan win-win solution-nya. Karena yang kalau kita terjadi seperti itu, yang mendapatkan ketidakpuasannya ya pasti masyarakat, yang dirugikan masyarakat. Ya. Jadi hilangkan ego politik untuk kepentingan masyarakat, khususnya di Kabupaten Nunukan yang lebih sejahtera lagi nantinya. Seperti itu. Kenapa kita ke legislatif dan eksekutif? Oke. Seperti itu. Artinya kan sudah ada apa dalam hal politik ini matang lah. Nah saatnya kita mungkin naik kelas sebelah gitu. Ya mau dibilang matang juga nggak terlalu, masih perlu terus belajar. Karena regulasi kita kan selalu berubah tuh. Ya. Ada update untuk regulasi baik di pusat, permen, peraturan kementerian ataupun apa, itu harus kita update terus juga. Ya. Siap. Tapi apakah di balik itu juga ada alasan lain yang melatar belakangi Bang Akbar? Misalnya gini, apakah jangan-jangan Bang Akbar ingin fokus keberlanjutan di Nunukan? Artinya kan keberlanjutan dari yang sebelumnya 2 periode sudah dibangun oleh Ibu Laura, maka berlanjut terus programnya. Nah, bagaimana? Ya, kalau pembangunan itu pastilah berkelanjutan. Ya. Semua pemimpin yang terpilih pasti ada yang berkelanjutan, yang baik kita lanjutkan, yang kurang pasti kita perbaiki, kita evaluasi. Seperti itu pasti berjalannya. Setiap pemimpin pasti siapapun itu, pasti ada berkelanjutannya. Masa yang sudah baik kita tidak lanjutkan? Nah, yang kurang, yang belum dituntaskan oleh pemerintah sebelumnya, kalau memang itu prioritas dan memang untuk masyarakat, harus kita lanjutkan. Harus kita perbaiki, kita tingkatkan. Seperti itu. Jadi setiap pemimpin yang terpilih pasti ingin membangun daerahnya. Seperti itu, Bang. Ya, kalau berkelanjutan pasti kita lanjutkan, yang baik kita lanjutkan.
yang kurang kita tingkatkan. Kalau dari Bang Akbar, apa yang mungkin yang perlu untuk kedepannya memang harus dirawat di keberlanjutan ini dari Bu Laura? Ya, masih banyak juga infrastruktur, Ya, jalanan, terus pendidikan. pendidikan ya. Sekolah-sekolah kita yang ada di wilayah 4 kalau kita sebut di sini ya masih kurang sarana prasarananya, kita tingkatkan. Terus dari kesehatan, dari sarana prasarana dan dokternya, dari infrastruktur air, seperti itu kita perbanyak embung yang ada di Kabupaten Nunukan ini sehingga bisa membantu masyarakat untuk keperluan mendasar seperti air dan itu kebutuhan dasar masyarakat kita yang harus kita prioritaskan. Oke, baik. Kalau dilihat dari masyarakat Nunukan ini secara keseluruhan, apa yang Bang Akbar tawarkan? Apa itu? Program dalam arti supaya nanti mereka yakin untuk kedepannya selain mengenal juga memilih Bang Akbar. Iya, program-program kita itu ya seperti itu saya bilang tadi, keperluan yang mendasar yang diperlukan masyarakat kan. Seperti air, iya kan, kesehatan, dokternya, sarana prasarananya, terus dari pendidikan. Nah, ini harus kita tingkatkan semua. Jalanan-jalanan yang mana penghubung antar desa. Karena kan kita tahu kewenangan jalan ini kan ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan pusat. Nah, yang menjadi tugas pokok kita ya udah jalanan kabupaten ini yang harus kita lihat. Kita ada 21 kecamatan. Ya, harapan kita ya program itu merata. APBD kita harus merata di 21 kecamatan. Semua kecamatan harus merasakan, baik dari infrastruktur jalan, ataupun pembangunan sekolah, ataupun kesehatan. Ya, program kita ya harus pemerataan pembangunan yang ada di 21 kecamatan itu. Seperti itu. Tapi yang paling penting yang kita harus perjuangkan itu kebutuhan dasar masyarakat. Ya. Yang diperlukan. Kesehatan, pendidikan, air tadi. Pendidikan, air. Kalau listrik kan tuh ya kita harus koordinasi dengan PLN kan. Ya. Karena kita tahu PLN kan BUMN. Nah, ini yang harus kita koordinasi terus untuk berusaha PLN melihat apa sih keperluan masyarakat, kekurangan dayanya bagaimana, ya udah. Kita koordinasi, kalau perlu tambahkan lagi daya. Seperti itu, tambahkan alat mesin untuk mencukupi kebutuhan masyarakat kita dan mencari energi-energi baru lagi untuk kepentingan masyarakat kita, yaitu di listrik. Energi apapun itu, energi yang bisa menjadi energi listrik kita, mulai dari tenaga surya, itu kan bisa itu, yang skala besar ya, yang itu. Terus ada juga dari PLTA air. Nah, ini semuanya pastinya kita membutuhkan investor. Investor itu juga harus kerjasama dengan PLN, karena semua untuk menyalurkan listrik ada di PLN. Seperti itu. Jadi kita hanya harus koordinasi supaya bisa tersalurkan semuanya ke masyarakat. Seperti itu, Bang. Ya. Kalau menurut Bang Akbar nih, potensi apa yang akan Bang Akbar genjot di Nunukan ini? Mulai dari sumber daya atau apa untuk wilayah Nunukan? Ya, pastinya kita mempertimbangkan semua sektor yang ada di Nunukan, terutama di perikanan, di pertanian dan peternakan, sehingga kita bisa swasembada pangan. Dan kita perhatikan kedua sektor itu. Perikanan, memang masyarakat kita masih banyak mata pencarian di situ. Pertanian dan peternakan, saya berharap kita bisa mengembangkan juga peternakan-peternakan yang ada di Nunukan, seperti ayam dan sapi yang terintegrate, seperti itu. Jadi ada tempatnya, tersedia pakan, kandang, sehingga sapi ini kan bisa berkembang biak dengan baik. Seperti itu, Bang. Rumput laut, kita akan perhatikan juga hilirisasinya seperti apa, sehingga
petani rumput laut kita bisa menjual harga rumput lautnya yang baik lah, sehingga si petani kita bisa sejahtera juga seperti itu. Ya, hilirisasi pasti harus kita pikirkan, gimana bisa perusahaan masuk di daerah nunukan kita. Kita harus lengkapi sarana prasarana, karena saya dengar dia sangat membutuhkan air bersih untuk seperti itu. Itu akan kita perhatikan. Kalau bicara soal keinginan maju sebagai calon bupati, sejauh mana Bang Akbar membuka komunikasi terhadap partai-partai politik? Ya, alhamdulillah kalau dari komunikasi politik kita pastinya, karena Hanura juga katanya sudah cukup. Nah, tapi itu tidak menjadi ukuran saya. Wah, berhenti di Hanura. Saya komunikasi juga dengan partai-partai lain. Partai membuka formulir, saya daftar. Oke. Tujuannya kalau kita ini kan membangun daerah itu harus berkolaborasi, seperti saya sampaikan tadi. Tidak bisa kita bekerja dengan sendiri. Ditambah dengan partai-partai pasti menguatkan kerjaan kita nanti ketika berjuang di lapangan. Ya. Itu pasti ada. Karena berbagai partai punya mesin politik di setiap partai masing-masing, punya strategi masing-masing. Jadi elaborasi ini harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena hanya di Hanura mungkin militansinya sekian persen, dengan bergabungnya partai lain dengan militansi yang sekian persen bisa digabungkan, luar biasa sekali, Bang. Nah, itu tujuannya untuk pemenangan. Tetapi kalau umpamanya kita diberikan amanah, ya pasti juga membangun Kabupaten Nunukan ini, kalau kita kompak dan solid, tidak ada halangan. Karena kita satu pandangan, satu visi, dan satu misi. Seperti itu. Jadi kenapa kita harus komunikasi dengan tingkat partai, dan pastinya juga pasti tetap harus pendekatan dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa calonnya ini punya potensi seperti itu. Nah, di samping itu kita mendekatkan diri dari partai yang lulus parlemen, dan non parlemen juga pasti ada juga. Ya, ini juga kita lakukan komunikasi, meskipun tidak lolos di parlemen, tetapi dia pasti punya militansi, punya konstituen. Nah, itu yang kita dekatkan diri untuk mendekati semua partai politik yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Seperti itu, Bang. Selain partai politik, Bang, apakah Bang Akbar sudah komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat atau mengundang masyarakat untuk diskusi, bagaimana? Iya. Dalam upaya menarik hati mereka gitu. Ya, terutama kita harus silaturahmi ke tokoh-tokoh agama. Ya. Nah, ini yang meminta doa restu. Karena kita tahu kalau tokoh agama kan pastilah mendoakan daerahnya, masyarakatnya, pemimpinnya. Ya, kita tahu doa semua agama itu mendoakan seperti itu, mensejahterakan masyarakatnya, pemimpinnya. Nah, kita bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Nunukan, setelah itu tokoh masyarakat dan RT. Nah, karena dari bawah, suara ini kan dari bawah semua. Pembangunan ini kan asalnya dari bawah. Yang mau tahu itu kebutuhan masyarakat itu dari RT, desa, lurah, baru naik ke camat dan ke kabupaten. Pendekatan ini yang kami lakukan silaturahmi, karena pepatah mengatakan juga tak kenal maka tak sayang kan. Nah, seperti itu, Bang. Jadi kegiatan kita silaturahmi harus kita lakukan. Karena banyak yang perlu kita mendengarkan aspirasi dari bawah. Ketika kita sudah banyak mendengarkan aspirasi, ini bisa kita masukkan ke dalam program. Program kita nantinya itu visi misinya pasti kita dari bawah. Nah, karena kan kita tahu juga pemerintah ini kan dasarnya untuk memprogramkan program sesuai visi misinya melalui musrembang. Musrembang itu kan dari RT, dari desa, kelurahan, dan ini. Selanjutnya ke provinsi. Sesuai dengan RPJMD dan Bappenas kita juga ya. Harus terkonsep seperti itu. Baik. Oke, Bang. Itu kan tadi kan kita bicara soal langkah-langkah Abang di luar, terutama di partai politik dan. Nah, ini sekarang nih kan nggak mungkin tuh Abang berjuang sendiri, karena pasti juga
butuh restu dari keluarga, Ya. terutama anak, istri. Ya. Ini bagaimana dukungan keluarga ini, Bang? Ketika Abang memutuskan untuk maju, Ya, melanjutkan Ibu. ya kalau keluarga ya alhamdulillah saya mendapat restu dulu dari orang tua. Karena kebetulan juga orang tua kita di sini kan memang basicnya politik ya. Iya. Pengusaha dan politisi. Kalau saya di Makassar itu birokrat. Birokrat. Bapak saya kan dari birokrat. Setelah dari birokrat terjun ke bank. Nah, dia coba di root Bank Sulsel sebenarnya. Nah, dukungan itu saya minta restu dulu dari orang tua. Saya ingin mengabdikan diri untuk maju di calon bupati Nunukan. Ya, dapat restu dari mertua. Terus pulang ke Makassar minta restu dari orang tua. Ya, jalani aja. Itu yang tahu dirimu sendiri yang mana lebih baik. Oke. Istri, anak. Nah, anak kan saya ada 3 kan, Bang. Ya. Masih SMP kelas 2. Jadi saya bilang, Bapak nanti kalau calon mungkin banyak jalan dan banyak keluar rumah. Ya kamu mengertilah. Kamu belajar aja di rumah tapi Sabtu Minggu pasti saya sempatkan untuk Mereka. keluarga. Karena kan mereka juga butuh juga Ya. bapaknya untuk bawa dia jalan-jalan kan. Ya seperti itu. Sabtu Minggu pasti saya biasa di rumah. Nanti hari libur kan. Alhamdulillah dukungan keluarga dari ipar juga sudah saya komunikasikan. Dari kakak-kakak semua ya merespon dengan baik lah. Mudah-mudahan jalan kita direstui oleh Allah Subhanahu wa taala juga ya. Ya. Paling penting itu dari Tuhan yang Maha Esa ini. Iya. Nah, ini Bang, menarik Bang, karena berhubungan dengan keluarga ini kan Abang kebetulan juga berada di tengah keluarga yang di politik di Nunukan ini sangat Ya. kenal sekali gitu lah. Ya, Nah, betul. apakah berada di dalam keluarga seperti ini mempengaruhi juga motivasi Abang untuk memang melanjutkan kepemimpinan di Nunukan ini? Iya, Ada pengaruhnya gitu loh ya. banyak pengaruhnya. Terutama di Haji Hafid ya. Ya. Dia 2 periode yang gimana dulu Nunukan dia bangun seperti apa. Mungkin masyarakat juga sudah rasakan lah. Banyak pembangunan, banyaknya potensi-potensi sumber daya alam. Pembangunan kita ini itu menjadi pelajaran kita. Ada masukan-masukan yang harus kita melihat, contoh yang harus kita ikutin, Ya. yang baik kita ikutin. Banyak pengalaman itu, masukan-masukan dari beliau juga kan kita sedikit banyaknya harus kita pelajari, menjadi motivasi kita di politik ataupun nanti ketika menjadi pemimpin. Nah, ini yang harus kita ambil hikmahnya di situ. Di periode Lora juga pasti ada juga pelajaran yang kita bisa dapat. Karena berbeda dari zaman Haji Hafid, zaman Lora itu berbeda dari dinamikanya. Yang dihadapi juga. Ya, perkembangan ini kan mulai teknologi ataupun demokrasi kita ini kan pasti berbeda. Dari aturan pun, regulasi pun pasti berubah-berubah. Nah, tapi itu yang menjadi motivasi kita mencontoh pemimpin-pemimpin kita yang berhasil, yang baik untuk kita terapkan di Kabupaten Nunukan. Kayak Jokowi juga kita bisa melihat figur beliau yang bagaimana tidak ada sekat di antara kita. Di antara calon lawannya pun bisa dirangkul. Kenapa kita tidak ikutin seperti itu kan? Merangkul semua itu demi kebaikan tidak masalah. Kita lihat kan sekarang di Pilpres yang saat ini, bagaimana dulu Pak Prabowo menjadi lawan tanding beliau, tetapi bisa dirangkul dan damai, tenang. Nah, ini yang kita harus wujudkan juga. Kenapa tidak bisa dinunukan kita terapkan seperti itu? Sejuk, nyaman, damai. Masyarakatnya pasti senang juga melihatnya kan, ya Bang ya. Ya, motivasi itulah yang saya ingin tiru dan kembangkan nantinya. Seperti itu Bang. Kalau Bang Akbar dulu tadi bicara tentang kuliahnya di Bandung ya? Ya, di Bandung. Nah, pertama kali mendengar tentang Nunukan itu kapan Bang? Oh, Tahun berapa?
Saya dengar Nunukan tuh pas mau nikah. Pas menikah malah. Iya. Oke. Pas mau nikah. Dan di teman di Makassar juga ada orang Nunukan. Ya. Salah satunya itu Haji Anca di sini. Samran juga itu teman di Makassar kan. Makassar ya. Dia bilang itu Nunukan. Itu di Kalimantan loh. Jauh itu. Kalau dari Tarakan itu harus naik speed lagi. Wah, iya kah? Enggak masalah lah. Namanya kita sudah hidup, apapun kita jalanin. Ya. Resiko kita ya. ini, konsekuensinya pasti ada. Ya. Jadi saya pertama itu kan belum dinunukan. Bolak-baliknya itu dari Makassar ke Balikpapan sama Rinda. Karena saya masih pegawai kan. Oh iya, ya. Ya, sempatlah kenunukan, merasakan naik speed, Ya. naik pesawat. Wah, memang luar biasa sekali tantangan kita di Nunukan ini. Ya. Geografisnya kita luar biasa. Ya. Ya, kita kan perbatasan. Betul, Bang ya. perbatasan daerah terluar ya. Iya, daerah ini. Pintu gerbangnya. Iya, pintu gerbang kita, pintu gerbang NKRI kan, ya. berbatasan langsung dengan negara lain kan. Tantangannya luar biasa sekali. Saya biasa di Bandung seperti apa, dengan kemajuan ini, dengan gedung-gedung yang seperti apalah. Tapi saya tidak patah semangat dengan ada Nunukan. Saya bisa beradaptasi lah dengan baik. Karena kan hidup itu berjalan. Kita tidak tahu kita nantinya kemana. Nah, jalani aja hidup ini, mengalir seperti apalah. Kita nikmati aja, enjoy aja hidup ini, Bang. Ada orang bilang dari kota ke Nunukan nanti bagaimana? Oh, enggak, saya enggak. Saya sampai speed pun speed Katinting apa semua saya sudah pernah itu ke Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu juga yang terdalam sudah saya laluin semua. Jadi enggak ada rasa bahwa dari kota ke Nunukan itu beda. Saya anggap sama karena di sini juga kan banyak ada keluarga juga kan. Karena di Nunukan ini saya melihatnya banyak suku, agama, ras yang berbeda-beda. Saya anggap nih Nunukan ini seperti miniaturnya Indonesia. Semua ada di sini loh. Jadi kita bisa mempelajari suku-suku mereka, agama mereka. Ini menjadi pelajaran hidup juga bagi kita. Di Nunukan ini memang sangat baik lah. Semua ada di sini. Semua ada di sini. Iya. Gambaran kecilnya lah. Gambaran miniatur Indonesia ada di sini. Karena semua banyak perantau. Ya benar. Perantau. Banyak ini juga etnis yang lain kan. Berbeda-beda ya. Tapi kita ya kembali lagi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetap satu juga. Seperti itu, Bang. Baik, Bang, kalau dulu nih waktu pertama kali kenal Ibu itu kan, kalau dulu apa yang terlintas di pikirannya Bang Akbar tentang Nunukan? Kalau ada kata Nunukan tuh apa yang di pikiran Bang Akbar? Apakah kampung atau hutan atau apa gitu? Biasanya kan orang kayak gitu dari luar melihat Kalimantan itu kan wah, hutan semua gitu. Ya. Kalau dulu bagaimana? Bahkan yang lebih dikenal itu Tawau dulu itu. Orang dari Makassar itu Pare-Pare utamanya. Ini Tawau. Tawau itu dekat Nunukan. Oh, Nunukan yang di mananya ini ya Kalimantan ya. Ternyata Nunukan itu agak jauh juga ya. Jauh betul di perbatasan itu. Melihat Nunukan ya di kabupaten yang ada di Makassar juga adalah mirip-mirip dengan Nunukan kan. Jadi tidak asing lagi bagi saya. Tapi kan ada yang berbicara Nunukan itu petanya di mana katanya. Banyak yang bicara gitu orang Jakarta apa segala kan. Tapi saya bilang ya Nunukan itu ya Kalimantan Timur bagian utara waktu itu. Iya. Yang sudah terbentuk dari Tarakan juga kan. Nah, Tarakan kan memang waktu itu dikenal karena pesawat mendaratnya di sana kan. Penerbangan di sana Tarakan. Nah, Bulungan itu kota jantungnya di tertuanya ya, historinya bahwa Bulungan dulu lah jadi pecahnya dari cikal bakalnya. Ya mendengar Nunukan ya sedikit inilah apa namanya? Ya di mana sebenarnya itu Nunukan kan? Tapi setelah kesini tahu ya Nunukan itu pulau. Pulau-pulau. Ya. Asik lah di Nunukan ini. Oke, baik. Kalau dulu kan itu
ketika dengar kata Nunukan, Bang Akbar pasti bertanya itu di mana? Oke. Nah, Ya. kalau sekarang dari posisi abangnya Ya. sekarang, kalau dengar kata Nunukan, apa yang tersirat atau apa yang muncul dari pikiran Bang Akbar? Itu tadi Nunukan tuh yang saya anggap perbatasan dan berbagai etnis, suku, agama, ras yang ada di sini. Nah, Nunukan ini kan memang harus kita punya pemimpin yang bisa mengayomi semuanya masyarakat, membangun daerah bersama. Makanya ada slogannya Beni Kindi Debaya. Itu slogan yang sangat baik itu, Pak. Nah, saya rasa sekarang Nunukan ya sudah kayak kota lah. Banyak kafe. Yang salah satu kita di kafe juga lihat sudah berjamuran di mana-mana, Ya, anak-anak muda kita yang berbisnis di sini. Ya sudah bukan kampung lagi lah Nunukan bagi saya. Sudah kemajuan yang luar biasa saat ini. Di Tarakan juga sudah maju, di Nunukan sudah maju. Bahkan di Sebatik juga sudah ada beberapa kafe. Di wilayah 4 Semenggari, Sebuku, Sebakung, Lumbis saya lihat sudah ada juga kafe. Jadi Nunukan saya anggap sudah kota sudah maju. Nah, karena banyaknya adik-adik kita mungkin ya, adik-adik kita yang kuliah di luar, SDM-nya sudah, intelektornya sudah terbuka untuk membangun Nunukan sendiri, ini sudah pasti ada di hati mereka bahwa saya ingin pulang membangun Nunukan ini, membangun daerah kita, membuka usaha perputaran ekonomi jalan. Seperti itu Nunukan yang saya lihat sekarang. Bukan lagi seperti orang bilang itu hutan. Itu ini. Petanya nggak tahu di mana. Petanya nggak tahu di mana. Tapi sekarang kita Nunukan, coba kita lihat Nunukan sekarang. Orang pusat pun udah tahu Nunukan. Yang paling ini kan selalu melihat perbatasan. Orang pusat pasti lihat ke Sebatik, lihat patok. Patok perbatasan. Nah, ini juga menjadi ikon kita. Seperti itu. Orang pusat banyak ke situ kan. Nah, syukurlah Nunukan sudah bisa dilihat di mata pemerintah pusat, bahkan di luar negeri toh, di Malaysia utamanya. Sudah melihat Nunukan ini luar biasa. Ada PLBN-nya. Ada PLBN di Lumbis Pasiangan. Ada PLBN di Sebatik. Nah, ini kan beranda terdepan kita. Pasti negara tetangga, dia sudah mulai membangun yang luar biasa. Nah, kita terima kasih juga pusat kan. Pusat untuk membangun perbatasan ini yang luar biasa sekali, menjadi ikon kita untuk dilihat oleh negara tetangga kita. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ini juga di PLBN di Krayan bisa selesai. Iya, dan ada juga nanti mungkin PLBN di Simenggaris. Karena dia dekat darat. Perbatasan darat langsung dengan ini. Jadi PLBN ini kan nanti kalau jalan insya Allah perputaran ekonomi juga bisa jalan. Seperti itu Bang, kalau saya lihat. Oke, baik Bang. Ini yang terakhir Bang. Ya. Kalau tadi kan kita sudah di masa lalu, Abang mandang Nunukan bagaimana, di masa sekarang bagaimana. Oke, di masa depan nih, cita-cita Abang nih ya, kalau misalnya Abang jadi bupati, Iya. Abang ingin Nunukan ini dilihat orang tuh sebagai apa? Ya, harapan saya Nunukan ini menjadi apa ya, pelabuhan Nusantara. Pelabuhan yang bisa ekspor, nanti ada di Marine Tenok Park. Rencananya sudah ada, tinggal kita butuh koordinasi lagi di Kementerian Perikanan Pusat ya, sehingga itu bisa terwujudkan. Sangat luar biasa sekali perputaran ekonomi itu Pak. Kalau ada aja pelabuhan Nusantara itu. Dan kita pakai fokus juga ada pelabuhan bongkar muat barang, dan mungkin juga ya, Nunukan menjadi kota smart city, terus menjadi kota wisata. Kita lihat sudah ada beberapa desa wisata yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya di Pansiangan. Lumbis Pansiangan itu sudah ada guest house. Dan ada juga wisata arung jeram,
Terus ada jet ski yang betul-betul tantangannya itu melawan jeram yang ada di Lumbis Pansiangan. Dan beberapa daerah juga akan kita kembangkan sebagai wisata. Salah satunya di Semanggaris juga, di Kanduangan, di Sebatik. Kita lihat potensi-potensi wisata yang ada nanti di daerah kita. Harapan saya seperti itu, Bang. Cita-cita abang apa? Cita-cita saya sebenarnya Ketika Nunukan gitu. Nunukan ya pasti sebenarnya kita mau lihat Nunukan ini lebih maju dari daerah lain kan. Smart City seperti itu sekarang yang digaungkan oleh berbagai daerah, Smart City mulai dari teknologinya, SDM-nya kita tingkatkan, bahkan SDM sumber daya manusia kita dari birokratnya harus ditingkatkan. Ya. Budaya kerjanya. Wilayah kerjanya juga ditingkatkan. Yang kita ingin Nunukan ini maju lah. Karena seperti slogan saya, Nunukan lebih maju lagi. Siap. Seperti itu. Oke. Jadi kemajuan ini juga ya menjadi indikator ya SDM dan pendapatan masyarakatnya juga harus meningkat. Dan seperti ya itu tadi saya sampaikan, bagaimana banyaknya peluang-peluang usaha yang akan masuk di sini. Itu menjadi ukuran juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga kan. Ya. Nah, saya ingin juga ya perkembangannya ini ya harus kita lihat sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing di 21 kecamatan. Bisa ada juga investor yang masuk untuk mengembangkan daerah kita, baik dari sisi usaha perhotelan, Ya, ataupun usaha lain, wisata. Ya kalau umpamanya kita lihat seperti di kota kan tidak terlalu jauh juga kan. Kalau kita memikirkan seperti harus ada mall-nya, harus ada ini enggak. Kebutuhan dasar dulu lah kita pikirkan kan. Kebutuhan dasar masyarakat ketika sudah terpenuhi, pangan sama jalan. Pangan, jalan, infrastruktur dasar, air. Segalanya sudah terpenuhi ya itulah. Karena kita lihat memang membangun Kabupaten Nunukan ini kan sangat kompleks. Mulai dari yang nol menjadi sekarang ini kan berkembang terus lah. Ya. Kita bukan kota yang langsung jadi, kota yang dimekarkan, yang langsung sudah ada kotanya, ada bangunannya. Memang dari Nunukan kan dimekarkan mulai dari pembangunannya ini, berkembangnya ini. Saya rasa setiap pemimpin yang ada di Nunukan ingin Nunukan lebih maju lagi, baik dari tingkat industrinya, infrastruktur bisnisnya, usahanya, UMKM-nya terutama. Nah, ini UMKM juga harus kita tingkatkan, digenjot UMKM seperti itu. Cita-cita saya seperti itu Nunukan. Kita sejahtera masyarakatnya, senang tinggal di Nunukan, nyaman tinggal di Nunukan, dan kita juga merasa bangga tinggal di perbatasan, diakuin juga oleh negara tetangga bahwa Nunukan lebih maju. Jangan juga seperti kemarin kan orang taunya Tawau, padahal kan Nunukan juga ada kan. Tawau itu dikiranya Malaysia apa semua kan. Oh, kita ke Malaysia ke Tawau. Kita ke Tawau lah. Mudah-mudahan di sini juga ada usaha lah seperti KFC, ya toh, jadi berkembang. Seperti Tarakan sudah ada McD. Nah, cuman investor yang masuk kita harus yakinkan juga. Karena kan dia berpikir usaha itu harus ada juga keuntungan yang diraih. Kalau KFC kan sustainable. Iya. Betul juga itu. Jumlah penduduk dilihat. Nah, ada pizza, ada apa. Ini kan masyarakat kadang bertanya kan, loh, di Nunukan kita belum ada KFC nih. Belum ada ini kan. Kapan ya ini ya? Ini nanti kalau berkembang karena penduduk kita, Bang. Ini kan sudah 200.000 penduduk. 200.000. Sama kurang lebih seperti Tarakan. Tetapi kan Tarakan itu kan satu pulau. Ini kan. Iya, jadi kan investor yang mau masuk ataupun apa, jelas ya. Usaha franchise yang mau masuk kan jelas. Ya, franchise yang usaha franchise yang masuk di Tarakan kan, peluangnya ini. Pangsanya sudah jelas. Tapi kalau di Nunukan, meskipun penduduknya 200, dia ada di Sebatik. Pulau-pulau ada di wilayah 4, Semanggaris, Sebakung, Lumbis, Krayan bahkan.
Nah, potensi krayan juga kita akan lihat bagaimana hasil-hasil pertanian Alamnya, kita, ya. alam kita. Nah, ini harus kita perhatikan juga karena salah satu di sana kan produk berasnya krayan kan sudah terkenal. Ya. Bahkan di luar negeri, di Brunei, Beras gunung. Malaysia, Ya. dan di pusat pun selalu melihat, oh itu beras krayan tuh Beras dari mana ya? Nunukan. Nah, Ya. itu potensi-potensi itu. Nasnya juga, Ya. garam di Garam. gunung. Nah, ini potensi harus kita kembangkan. Produksinya mungkin kita kemas ataupun gimana supaya menjadi produk unggulan Kabupaten Nunukan. Ya. Seperti itu, Bang. Banyak potensi yang bisa kita ini kembangkan di Kabupaten Nunukan. Seperti itu. Baik. Ya, Ya. terima kasih. Ya, demikian Tribuners perbincangan kami dengan Bang Andi Akbar, bakal calon Bupati Nunukan. Siap. Sampai jumpa lagi, kita akan bertemu di episode selanjutnya.